Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan terkait review dari jurnal yang berjudul Multi-News Large Scale Multi-Document Summarized Dataset and Abstractive Hierarchy Model. Pertama-tama yaitu perkenalkan, nama saya David Eko Yulianto dengan NIM 30 11710015. Nah, di sini, saya merupakan, tugas dari, mata kuliah Information Retrieval, yaitu untuk mereview dari, jurnal yang telah ditentukan yang berjudul yaitu Multi-News Large Scale Multi-Document Summarized Dataset and Abstractive Hierarchy Model. Eee, Pertama yaitu, di sini ada beberapa poin yang, akan saya, jelaskan dari model, paper tersebut, yaitu, ada satu yaitu abstrak, kemudian kedua yaitu ada pengantar, ketiga ada metode, keempat ada dataset, dan, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Di poin pertama ini yaitu abstrak itu, sendiri itu, ada isinya itu, seperti berikut, yaitu automatic generation of summaries dari berbagai tipe artikel, berita, adalah yaitu, alat yang berharga sebagai jumlah publikasi online tumbuh pesat. Nah, sistem peringkasan dokumen tunggal atau SDS telah mendapat, manfaat dari kemajuan dalam, new model part encoder. Berkat ketersediaan kemampuan, kumpulan data yang besar dalam makalah ini merupakan, untuk perkenalan dari multi-news, kemudian, yaitu, kumpulan data dari MDS atau Multi Document Summarization, yaitu yang pertama. Selain itu, penulis mengusulkan end-to-end model yang menggabungkan tradisional extractive summarization model dengan standar SDS atau, single document summarization. Nah, model mencapai hasil yang kompetitif pada MDS datasetnya. Kemudian yang kedua yaitu, di sini ada kata pengantarnya, yaitu, summarization adalah pusat masalah dalam neural language processing dalam meningkatnya, aplikasi karena keinginan untuk menerima konten dalam format yang ringkas dan mudah dipahami secara, singkat dan juga untuk meningkat. Kemudian, kemajuan terbaru dalam neural method dari text summarization sebagai bagian besar itu, diterapkan dalam pengaturan dari single document news summarization dan headline generation. Nah, multi document summarization ini, untuk menghasilkan ringkasan yang terorganisir dengan baik yang mencakup suatu peristiwa secara komprehensif sekaligus menghindari redundansinya. Kemudian di poin ketiga yaitu ada metode. Nah, di metode sendiri itu, dibagi menjadi beberapa lagi yaitu, ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pointer generator network. Nah, apa sih, pointer generator network? Yaitu, adalah model peringkasan encoder-encoder yang umum digunakan dengan perhatian. Nah, ini, pengertian ini itu diambil dari, salah satu artikel dari Bahdanau,
dan kawan-kawannya, yaitu, pada tahun 2014, yang menggabungkan penyalinan kata dari dokumen sumber dan keluaran kata dari kosakata. Kemudian yaitu, ada metode yang digunakan yaitu, transformator. Nah itu, model yang menggantikan lapisan berulang dengan perhatian sendiri dalam kerangka encoder-decoder dan telah mencapai hasil tercanggih dalam, terjemahan mesin. Dan pemodelan bahasa transformer juga telah berhasil diterapkan pada, SDS. Kemudian yang ketiga yaitu, ada metode MMR atau Maximal Marginal, Relevance, yaitu, pendekatan untuk menghubungkan relevansi query dengan kebaruan informasi dalam konteks summarization MMR, untuk menghasilkan daftar peringkat dari kalimat kandidat berdasarkan relevansi dan redundansi untuk query, yang dapat digunakan untuk mengekstrak dari sebuah kalimat. Kemudian, ada poin lagi, yaitu di poin, 4, yaitu ada dataset. Dataset sendiri ini terdiri dari artikel berita dan juga ringkasan tulisan manusia dari sebuah artikel yang diambil dari sebuah situs, yaitu, di sini salah satu situsnya yaitu newser.com. Nah, dataset sendiri ini, digunakan lebih dari 1.500 situs yang muncul sebagai dokumen sumber, 5 kali atau lebih, berbeda dengan kumpulan data berita sebelumnya. Sebanyak 20 editor berkontribusi 85% dari total ringkasan di, situs newser.com. Jadi kami percaya bahwa kumpulan data ini memungkinkan untuk meringkas berbagai dokumen sumber dan ringkasannya. Nah, dataset sendiri ini itu, dibagi menjadi beberapa data, yaitu, kurang lebih ada 3 data yang digunakan, yaitu data training, sebanyak 80% atau sekitar 44.972. Kemudian ada data validasi, yaitu sebanyak 10%, yaitu sebanyak 5.622, dan juga data testing digunakan, sebanyak 10%, yaitu sekitar 5.622 data yang digunakan. Kemudian, di poin terakhir yaitu ada kesimpulan. Di sini kesimpulan saya dapatkan dari membaca makalah tersebut, yaitu dalam makalah ini kami memperkenalkan multi-news, rangkuman berita multi-dokumen skala besar pertama himpunan data. Kemudian kami berharap bahwa kumpulan data ini akan mendorong pekerjaan dalam peringkasan multi-dokumen yang serupa dengan kemajuan yang terlihat dalam kasus dokumen tunggal. Selain itu, kami memperkenalkan model end-to-end yang menggabungkan MR ke dalam jaringan pointer generator yang berkinerja kompetitif dibandingkan dengan model ringkasan multi-dokumen sebelumnya. Kami juga membandingkan metode pada dataset kami. Nah, itu merupakan kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.